Shalom, puji Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita untuk dapat memuji muliakan nama Tuhan. Setelah seminggu kita tidak bertemu satu sama lain, dan kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita meninggikan nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk men-silent setiap device yang kita punya agar peribadatan dapat berjalan dengan baik. Jika sudah, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan semuanya hanya untuk memuji Tuhan. Seperti lagu ini yang mengatakan, selidiki aku. Kita datang, apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar sebagai pengikut sejati Yesus? Karena itu kita mau sungguh-sungguh bersama-sama Tuhan. Kita akan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu
Tuhan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nanti kita akan angkat pujian Yesus Kau Telah Memulai. Di akhir pujian Ibu Gembala kita mengandalkan hidup kita. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kau telah memulai
setia Bapa, Allah yang mulia Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan bagi kami Tuhan untuk kembali kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk boleh bersekutu, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kami Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan, kiranya Kau juga melawat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan untuk melayani dalam ibadah ini Tuhan. Baik mulai WL, pemain musik, usher, infokus, kolektan, bahkan kamera di belakang Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan saat ini Tuhan, kami mau kerjakan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau disukakan Tuhan dengan pelayanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan untuk memberitakan firman. Kau urapi Tuhan hidupnya, Kau urapi Tuhan pikirannya, sehingga apa yang dibagikan bukan berdasarkan dari keinginannya, bukan berdasarkan dari kepintarannya Tuhan, tapi benar-benar Tuhan Kau pakai hidupnya Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk membagikan perkataan-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar adalah benar-benar Tuhan firman-Mu Tuhan, untuk menguatkan setiap jemaat, untuk membangun setiap jemaat Bapa. Bapa, Kau berkati juga Tuhan setiap jemaat-jemaat anak-anak-Mu Tuhan yang boleh hadir tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan dipuaskan Bapa dengan firman Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan diteguhkan iman percayanya Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Mereka datang Tuhan tidak akan sia-sia, tapi kami percaya setiap anak-anak-Mu pulang dari tempat ini Tuhan membawa damai sejahtera Tuhan, membawa kekuatan hanya daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, ditanam di tempat ini Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah Bapa. Kami boleh melihat Tuhan ada lawatan-Mu Tuhan tempat ini, akan banyak jiwa-jiwa boleh datang Tuhan tempat ini. Ditambah-tambahkan Tuhan setiap jiwa Tuhan tempat ini Tuhan, sehingga di tempat ini Tuhan kemah-Mu Tuhan boleh mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau memuliakan nama Tuhan karena telah seminggu kita tidak bertemu. Saya rindu menyapa Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu menyapa kanan kiri belakang depannya dengan mengatakan mari setia. Oke. Kita mau angkat pujian ini lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan Allah itu baik. Kasih
kita akan melakukan korban persembahan. Namun sebelum itu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Ina Harapan. Karena itu kita mau angkat pujian kami bawa korban pujian. Terpujilah nama Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu pada hari ini Bapa. Kau telah menolong kami, memberkati kami sepanjang minggu ini Bapa. Tak pernah berkekurangan kasih setia Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi pertolongan dalam Tuhan. Hanya kami bersyukur Tuhan kepadamu. Pada saat ini Tuhan, ini kami di hadapan. Kami mau memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Kami mau menyembahmu Bapa. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang dahsyat, tidak ada seperti-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami kembali memberikan persembahan kami kepada-Mu. Itu berkat dari-Mu Tuhan, dan kami kembalikan kepada-Mu. Berkatilah persembahan kami Tuhan, dan berikanlah Tuhan kekuatan-Mu. Bapa, inilah doa kami Tuhan, sebentar lagi kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau Tuhan berikan dan bukakan pintu hati kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanyalah kepada-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mengumumkan korban persembahan kepada yang bertugas alat mempersiapkan. Kita akan angkat pujian setia setia. Sampai
Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau siapkan pikiran, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, Bapa Engkau mengenal.
Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersyukur hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan ini untuk bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah merupakan makanan jiwa kita. Kalau tidak ada firman Tuhan, maka jiwa kita akan semakin kerdil, semakin kering, dan bahkan kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena hidup kita ini kosong. Maka hargailah firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan melawat saudara-saudara. Hargai, respon firman Tuhan. Kalau enggak, nanti engkau akan diperhadapkan dengan kekeringan jiwa, kekeringan rohani. Karena engkau tidak pernah merespon kehadiran firman. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan mengangkat tema firman Tuhan, yaitu perselingkuhan rohani. Kita baca 1, 2, 3. Perselingkuhan rohani. Kurang keras, sekali lagi, 1, 2, 3. Perselingkuhan rohani. Perselingkuhan rohani. Baik, kita akan baca dari Hosea pasal 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Puji Tuhan. Nah, apa yang dikasihi Tuhan, kitab Hosea ini ditulis oleh Nabi Hosea sendiri, yang berisi tentang nubuatan-nubuatan untuk memperingatkan bangsa Israel, karena mereka sudah jauh dari Tuhan. Mereka sudah mengkhianati Tuhan. Mereka sudah membuat luka hati Tuhan. Mereka sudah membuat Tuhan cemburu. Ya, makanya Tuhan memakai Nabi Hosea, sampaikan kepada umatku bahwa engkau sudah jauh dari hadapanku. Tuhan cemburu. Makanya tadi saya kasih temanya perselingkuhan rohani. Perselingkuhan itu apa sih? Menduakan. Ya. Sudah ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi dia menduakan. Ya. Dia menduakan, makanya saya katakan perselingkuhan. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Ini Nabi Hosea itu memperingatkan kepada orang-orang Israel. Karena kenapa? Karena orang-orang Israel ini sudah menjauh dari Tuhan. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan. Ya. Malah mereka meminta pertolongan, meminta nasihat kepada patung kayu, tongkat-tongkat peramal, ya. Sehingga roh-roh perzinahan itu, roh-roh perselingkuhan itu menyesatkan mereka. Lalu mereka meninggalkan Allah. Makanya Tuhan menyampaikan, Hosea, sampaikan kepada umatku, supaya mereka menyesali perbuatan mereka dan mereka kembali kepada-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya perkataan Hosea kepada bangsa Israel. Hari ini Tuhan sedang berkata di depan saudara-saudara. Hari ini Tuhan sedang berkata kepada saudara-saudara, tinggalkan perbuatan perselingkuhan itu. Cepatlah sesali dosa-dosamu. Kalau engkau sudah menduakan Tuhan, kalau engkau sudah tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan, Tuhan katakan, cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Cepat-cepatlah menyesal atas perbuatan. Ya. Ini bukan hanya kepada bangsa Israel. Dan ingat, kita ini adalah Israel yang rohani saat ini. Makanya dikatakan kita ini bagaikan pohon zaitun liar. Kalau pohon zaitun sejati kan bangsa Israel.
kita ini pohon zaitun liar yang sekarang disejajarkan dengan pohon zaitun sejati itu, yaitu Israel. Makanya kita ini adalah Israel yang rohani. Nah, kalau ini disampaikan kepada bangsa Israel, berarti ini sekarang disampaikan kepada saudara-saudara. Ini juga disampaikan kepada saya hari ini. Tuhan meminta supaya kita menyesali perbuatan kita. Ya, kita sering sekali sudah mulai ragu dengan kuasa Tuhan. Yang akhir-akhir ini tekanan dunia semakin kuat, tekanan ekonomi semakin hebat, susah mencari kerja, susah usaha, apapun yang kita kerjakan kebanyakan yang gagal. Dan tidak sedikit akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai dingin, yang sudah mulai tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Dan lihat di luar sana, ada beberapa mereka yang meninggalkan Tuhan, murtad dari Tuhan Yesus. Mereka berpikir di luar Tuhan Yesus ada keselamatan. Mereka berpikir di luar Tuhan Yesus ada yang mau mati buat mereka, ada yang mau berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Pikiran konyol orang-orang zaman sekarang. Padahal Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib. Buat apa? Supaya saudara selamat. Lalu kenapa masih ada yang meninggalkan Tuhan? Nih, bangsa Israel sendiri, umat pilihan Tuhan, pohon zaitun sejati ini loh. Padahal dia ini umat pilihan, tapi mau menduakan Tuhan. Ada nggak di zaman sekarang? Ya, suami istri yang istrinya begitu mencintai dia, lalu dia mencari perempuan lain. Ada enggak yang suaminya begitu mencintai dia, malah dia mencari laki-laki lain? Dia pikir kalau dia cari laki-laki lain lebih baik daripada suaminya sekarang. Kata siapa? Kalau engkau saja tidak setia dengan suamimu saat ini, bagaimana engkau bisa setia dengan laki-laki lain lagi? Engkau juga pasti akan diselingkuhin. Saudaraku, Allah Abraham, Allah Israel itu, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub itu Allah yang benar. Kalau engkau aja menselingkuhi Allah yang benar, apakah engkau yakin engkau akan mendapatkan Allah yang lebih benar daripada Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub? Saya pastikan, engkau meninggalkan Allah yang benar, engkau jatuh dalam keterpurukan. Jadi jangan main-main saudaraku sekalian. Kalau sekarang Tuhan sudah berkemurahan dengan kita, ya, jangan main-main. Bangsa Israel ini, ketika Tuhan menegur mereka, ketika Tuhan menghukumnya, nggak main-main. Inti umat pilihan loh. Dia mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk menjajah mereka, untuk menghukum mereka. Itu umat pilihan. Kita bukan umat pilihan. Kalau umat pilihannya aja dihukum, apalagi dengan kita. Ya. Jadi kita Hosea ini merupakan ungkapan kepedihan hati Tuhan. Karena umat pilihannya, bangsa Israel itu, yang ia kasihi meninggalkan dia, berpaling meninggalkan ilah lain, sehingga timbullah kecemburuan dalam hati Tuhan. Ya saudaraku sekalian, kalau istrimu udah begitu mencintaimu, kalau pasanganmu sudah begitu mencintaimu, lalu engkau berselingkuh, lalu engkau meninggalkan dia mencari perempuan lain atau mencari laki-laki lain, apa kata pasanganmu? Apa yang dirasakan oleh pasanganmu? Hatinya begitu sedih, ya, begitu pedih hatinya. Begitulah hati Tuhan bagi kita. Ya. Kita ini adalah mempelai wanita Tuhan secara rohani. Dia mempelai pria. Kalau kita mengkhianati mempelai pria, maka mempelai pria itu akan begitu cemburu, begitu sakit hati, begitu sedih, seperti Tuhan begitu cemburu kepada
bangsa Israel. Ya, saya berharap di tempat ini tidak ada yang menyakiti Tuhan. Mungkin kita berpikir, saya tidak pernah menyakiti Tuhan. Saya tidak pernah berselingkuh. Saya tidak pernah mencari perempuan lain. Saya tidak pernah mencari laki-laki lain. Itu secara jasmani, itu secara fisik. Secara rohani, apakah engkau pernah enggak menselingkuhi Tuhan? Tuhan mau supaya engkau takluk kepadanya. Tuhan mau supaya engkau tunduk kepadanya. Tuhan mau supaya engkau melakukan semua perintahnya. Ketika engkau menghindari semua itu, ketika engkau tidak tunduk kepada Tuhan, ketika engkau tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika engkau mencari di luar sana yang lebih memuaskan rohanimu daripada Tuhan, Tuhan cemburu. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan cemburu, maka malah petaka yang terjadi bagi kita. Ya. Apa sih definisi selingkuh? Itu selingkuhnya adalah tidak berterus terang, ya. Tidak jujur, curang, serong, menyeleweng, pengkhianat, pembohong, asmara dua insan di luar jalur yang sah. Ya. Tidak berterus terang. Saya berpikir-pikir gini, ada beberapa orang yang saya ajak beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika saya bertemu dengan orang itu, orang ini diam 1000 bahasa. Datang ibadah diam, disuruh apa-apa diam, kita tanya apa-apa enggak ada om, enggak ada pak. Kita ngomong ini enggak, ada masalah oh enggak, aman aman aman. Tidak berterus terang, diam 1000 bahasa. Tiba-tiba ngilang jelek-jelek kita di luar sana. Ini tanda-tanda perselingkuhan. Ya, akhirnya saya berpikir sekarang, oh Tuhan, selama ini saya begitu tersandung melihat orang-orang ini. Begitu saya tersandung, begitu saya sakit hati melihat orang-orang ini selama ini. Apa yang baik saya lakukan kepada mereka, saya layani mereka. Bahkan saya mengasihi mereka lebih daripada anak-anak saya. Ya. Apa kekurangannya saya tahu, oh saya perlu bantu orang ini, saya akan bantu. Saya lihat orang ini perlu uluran tangan, saya bantu. Tapi yang terjadi apa? Berkhianat. Dia pikir begini, wajarlah hamba Tuhan begitu. Itu kan kewajibannya hamba Tuhan. Kalau dia membantu saya, wajar itu. Kalau nggak membantu saya, bukan hamba Tuhan namanya. Saya ingat ada satu anak wanita perempuan yang ditegur oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Saya ingat, saya lupa namanya siapa. Kalau nggak salah dia siswa SMA atau apa. Dia ngontrak. Lalu Deddy Mulyadi ini melarang tidak boleh ada wisuda lagi untuk anak SD, SMP, SMA. Itu benar-benar menguras uang orang tua. Datanglah perempuan ini memprotes. Saya tidak setuju Pak Gubernur. Loh kenapa kamu tidak setuju? Ya penting wisuda itu buat happy dengan teman-teman dan dengan berbagai argumennya. Kata Deddy Mulyadi, kamu udah punya rumah atau masih ngontrak? Masih ngontrak Pak Gubernur. Loh, terus mau nggak saya bayarin kontrakanmu 10 juta, tapi nggak usah jadi ininya, nggak usah ada wisuda. Saya tidak mau, saya tidak butuh uang itu. Kata Deddy Mulyadi apa? Miskin kok sombong? Ketus itu. Udah miskin kok sombong? Jadi ingat ya, sekarang ini bukan orang kaya lagi yang sombong. Sekarang ini kita bilang, orang kan sombong banget sih mentang-mentang kaya, sombong banget sih mentang-mentang dia punya rumah, punya mobil banyak. Saudaraku sekalian, sekarang itu yang sombong itu orang miskin justru. Apa kata Deddy Mulyadi? Udah miskin sombong. Ini saya kasih 10 juta ini, nurut, nggak usah wisuda, nggak mau. Saya nggak butuh uang itu Pak Gubernur. Saudaraku,
Sekarang ini yang sombong bukan yang kaya jasmani, bukan yang banyak hartanya, tapi yang sombong itu sekarang siapa? Yang tinggi hati ini loh, nggak mau tunduk. Ini orang-orang Israel nih, yang tadi saya katakan tidak mau berterus terang, tidak jujur, curang, serong. Saya tersandung loh, secara manusiawi ini. Ketika banyak orang yang saya berbuat baik kepada mereka, ketika banyak orang yang banyak saya terulur tangan saya kepada mereka, justru berkhianat. Ayo dong dukung pelayanan, gak mau, diam serbu bahasa. Kadang-kadang dalam hati saya bilang, mau gak sih pendeta lain ngelakuin ini sama kamu kalau kamu gereja di sana? Ada nggak? Kalau ada pun kan sama. Tapi kalau nggak ada kan kamu dapat plus di sini. Diam-diam tiba-tiba hilang. Nanti kecil-kecil nongol lagi, nanti pelan-pelan dia nongol. Cuma saya mau sampaikan saudaraku sekalian, ingat ya, saya sebagai hamba Tuhan sudah menyampaikan berkali-kali di depan ini. Ayo datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan nanti kalau ketika kau ditempelin sama Tuhan, baru nanti, aduh, tolong Pak Gembala. Ada beberapa kau kejadian begitu. Banyak. Pak Gembala, tolong. Aku mau ibadah, Pak Gembala. Sekarang gereja kita udah di lantai 3, nggak bisa, susah. Aku mau, karena aku nggak bisa jalan pun, aku mau dipapah, digendong, aku mau. Pertanyaannya gini, waktu kau tadi sehat kemana? Ketika kau sudah ambruk badanmu baru, aku mau datang Pak Gembala. Ingat ya, engkau memberikan bunga segar kepada istrimu, kepada suamimu, kepada orang tuamu, mereka senang menerima bunga yang segar. Tapi ketika kau memberikan bunga yang layu kepada pasanganmu, kepada orang tuamu, apa yang terjadi? Mereka merasa ini penghinaan. Iya kan? Ya enggak? Ayo, Ibu Ani, nanti pulang ke rumah bawa bunga yang layu kepada suaminya. Papa, aku mencintaimu dengan bunga yang layu. Apa kata suaminya? Dasar istri nggak tahu diri, kurang ajar kamu. Pasti itu. Kamu benar-benar cinta nggak sih bawa bunga yang layu? Ada marah. Saudaraku sekalian, ketika kamu membawa hidupmu yang masih sehat, yang masih segar kepada Tuhan, engkau persembahkan kepada Tuhan, Tuhan begitu senang, bahagia. Terima kasih anakku, aku memberkatimu. Tapi ketika engkau sehat, engkau tidak peduli kepada Tuhan. Ketika engkau sehat, engkau cuek kepada Tuhan. Disuruh melayani pun engkau tidak mau melayani. Disuruh ibadah, nggak mau ibadah. Disuruh datang kepada Tuhan, nggak mau. Disuruh berdoa, nggak mau. Ketika sudah keok, stroke, atau asam uratnya udah tinggi, udah nggak bisa jalan, kolesterolnya udah tinggi, ya, penyakit di mana-mana, kemana-mana harus dibonceng, kemana-mana harus digendong, dipapa, baru datang, Tuhan, aku mau melayanimu Tuhan, inilah hidupku Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Kata Tuhan, inilah manusia sombong. Tadi waktu kamu sehat, kamu tidak mau melayani. Sekarang hidupmu sudah hancur begitu, baru mau melayaniku. Saudaraku, perhatikan, jangan ngakalin Tuhan, ya, jangan jadi kadal. Katakan kiri kananmu, jangan jadi manusia kadal. 1, 2, 3. Jangan jadi manusia kadal, kerjanya ngadalin orang terus. Ya, dia udah bosan, udah capek dari manusia, ngadalin orang, dikadalin Tuhan. Masih sehat nih. Aku mau melakukan apa yang aku mau. Bodoh amat. Nantilah, kalau aku nanti sudah mulai sakit-sakitan, kalau aku nanti udah mulai sakit-sakit di sini, ya, berarti ini tanda-tanda stroke ini. Kalau udah mulai sakit-sakit di sini, ya. Nanti kalau udah mulai pinggangnya udah mulai sakit, berarti ini udah batu ginjal ini. Nanti di situ saya udah mulai memuji Tuhan. Nanti saya mulai melayani Tuhan. Nanti lah. Sekarang masih hebat. Aku pengen dulu apa maunya saya.
nggak ada. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Kalau ada Tuhan saya mau merangkul dia. Itu teman saya kok. Dia nomor 1, saya nomor 2. Sombong. Itu namanya ngadain Tuhan. Kayaknya harus sekali lagi deh. Katakan sekali lagi di kanan. Jangan jadi manusia kadal. 1, 2, 3. Jangan jadi manusia kadal ya. Ya. Orang yang mau berselingkuh itu tidak terus terang, tidak jujur, curang, serong, menyeleweng, pengkhianat, pembohong. Asmara doa 2 insan di luar jalur yang sah. Harusnya kan pasangan kita, pasangan rohani kita itu kan pribadi Yesus Kristus, mempelai pria kita. Itu pasangan rohani kita. Tapi dia berselingkuh, mencari yang lain. Selingkuh rohani adalah berlaku tidak jujur, curang, serong, menyeleweng, pengkhianat, pembohong kepada Tuhan. Atau istilah lainnya apa? Menduakan Tuhan. Itu berselingkuh rohani. Menduakan Tuhan. Kalau orang-orang Kristen itu sekarang punya alasan 1001 macam alasan. Intinya itu sebenarnya dia nggak mau. Ada 2 orang sekarang ini anak muda yang nggak ibadah-ibadah lagi di sini. Setiap saya tanya kerja, saya tanya sibuk. Setiap saya tanya kerja. Kemarin saya udah tegur. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, tapi jangan tunggu sampai kamu ditempelin Tuhan. Saya bilang. Kalau kamu ditempelin Tuhan, ya nggak ada obatnya. Obatnya ya datang kepada Tuhan. Terakhir saya WA, kalian nggak ibadah? Aduh Pak Gembala, kayaknya tahun ini sibuk sekali. Paling nanti bisa tahun depan. Oh iya, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan kamu nggak mati tahun ini, saya bilang. Padahal orang-orang itu, yang saya mau katakan, orang-orang itu tidak sedikit kita berbuat baik kepada mereka. Tidak sedikit kita berbuat baik kepada mereka. Mereka minta apa kita bantu. Minta apa kita bantu. Lama-lama hilang. Saya bilang silakan saja. Silakan saja. Carilah gereja lain. Ya. Kamu mau ke gereja manapun ya sama aja kayak di sini. Belum tentu juga kamu dapat firman yang bermutu seperti di sini. Engkau cari gereja lain, ada yang perhatikan kamu kayak gitu. Paling juga kamu kalau oke lah kamu mau cari gereja lain, yang gereja besar yang banyak jemaatnya. Paling juga kamu duduk di belakang di pojok. Belum tentu gembala kenal kamu. Ya, saya bilang kalau kayak gitu. Apa alasannya lagi? Ya, kalau dulu kan ada yang keluar alasannya. Firman Tuhan yang terlalu keras. Saya tersinggung. Aku sakit hati. Keluarlah, udah. Carilah gereja yang enak-enak lah firmannya. Jadi perselingkuhan rohani itu saudaraku penyembahan berhala. Itu. Perselingkuhan rohani itulah penyembahan berhala. Yang pertama, mengikuti kata iblis, menyembah dia. Ingat ya, segala sesuatu yang kepadanya kita menyembah, segala sesuatu yang kepadanya kita takluk, segala sesuatu yang kita menyerahkan hidup kita mengikuti kehendaknya, itulah Tuhan bagi dia. Sekarang engkau takluk kepada keinginanmu, engkau takluk kepada hobimu, engkau takluk kepada kemauan dirimu, itulah Tuhanmu. Sekarang engkau takluk kepada hawa nafsumu, engkau takluk kepada apa? Kesukaan jasmanimu, itulah Tuhanmu, itulah Tuhan. Jadi Tuhan itulah kepadanya kita menyembah, kepadanya kita takluk, itulah Tuhan. Jadi ketika kita mengikuti perkataan iblis, ketika kita berserong dari Tuhan, berselingkuh
dari Tuhan dan mengikuti maunya iblis, mengikuti kehendaknya iblis, itulah Tuhan bagi orang itu, iblis. Senang bohong, senang main serong, tidak peduli terhadap firman Tuhan, tidak peduli terhadap kehendak Tuhan, tidak peduli terhadap pelayanan, tidak peduli terhadap ibadah, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ada dalam hati apa? Bohong, nipu, bohong, nipu. Kok nggak ibadah? Sibuk, Pak. Hari Minggu masuk juga. Biasa sih nggak masuk, tapi hari ini nggak tahu kenapa masuk. Padahal lagi tiduran di rumah. Minggu lagi. Kok nggak ibadah? Sibuk, Pak. Sibuk, Pak Gembala. Mohon doanya lah Pak Gembala. Nanti kerjanya Gembala di kamar berdoa, tolong Tuhan, biarlah Tuhan bebaskanlah jemaat ini supaya bisa bebas ibadah, supaya datang ibadah. Tolong Tuhan, supaya pekerja itu tidak menghalanginya untuk ibadah. Mungkin dia di rumah ketawa-ketawa kali. Biar dulu Gembala itu berdoa di sana. Aku lagi ngantuk kok. Aku pengen tidur di rumah. Minggu ketiga, kok nggak ibadah? Sibuk, Pak. Menteri aja bisa ibadah loh, menteri. Nah, nggak tahu nih, apa kita ini lebih tinggi dari menteri ya? Menteri, gubernur aja, bupati bisa ibadah. Kita sibuk, Pak, sibuk. Sibuk, Pak, yang penting sibuk. Ya. Kalau dia mengatakan sibuk berarti bohong kan? Bohong. Siapa bapak pembohong? Siapa bapak segala dusta? Siapa? Iblis. Jadi kepada siapa kita takluk, kepada siapa kita mengikuti kehendaknya, itulah Tuhannya. Berarti kalau dia suka bohong, suka nipu, iblislah Tuhannya. Ya. Seperti misalnya minta berkat ke Gunung Kawi, ke paranormal, ke kuburan, nah itulah Tuhannya. Tuhannya itu ya Gunung Kawi. Tuhannya itu ya setan-setan di kuburan, itu Tuhannya, minta pertolongan. Ada salah satu, kita kasih contoh ketika Yesus menolak permintaan iblis menyembah dia. Kata Yesus, "Enyahlah iblis." Yesus tidak mau menyembah kepada iblis. Yesus tidak mau tunduk kepada iblis. Yesus katakan, "Enyahlah kau iblis." Lalu ketika kita terikat kepada mamon sehingga tidak ke gereja, tadi saya katakan, hari ini kemana? Kerja. Hari Jumat melayani yang, kalau hari Jumat itu nggak bisa diganggu, banyak kerjaan. Padahal nggak ada kerjaannya sebenarnya. Saya pulang malam, padahal sebenarnya bisa pulang jam 7, tapi karena mau ibadah di malam-malam pulangnya. Ya. Padahal sebenarnya ibadah kita kan bisa selesai sampai jam 9. Ya kalau datang setengah 9 pun masih bisa. Tapi memang masa ngaji nggak mau datang ibadah. Terikat dengan mamon, terikat dengan ikatan-ikatan dunia, pekerjaankah, hobikah, atau apalah, sehingga tidak mau ke gereja. Ini mengikuti kata iblis, bohong, tipu daya selalu dalam mulutnya. Saya mau sampaikan kepada saudara, ini kita udah hampir 4 tahun di tempat ini. Saya harus menyampaikan firman yang keras kepada saudara. Kalau 4 tahun itu anak kecil itu udah bisa lari itu. 4 tahun, udah gede. Ya. Terikat dengan hobi, benda dan idola dengan tidak wajar. Nanti malam ada ini nih, ada Liga Jepang dengan Indonesia ini. Pas ibadah lagi, gimana ini? Udahlah, bohong aja dulu, bilang aja lagi sibuk, lagi banyak kerjaan. Udah, mending nonton bola, hobi, terikat dengan hobinya. Nanti malam ada badminton nih. Wah, ini idola saya ini, pemainnya ini. Saya harus tonton. Kan nggak terulang lagi nih. Wah, udah. Pelayanan suruh ganti dulu lah. Kan Mas Bari juga bisa melayani. Udah, suruh ganti.
dan banyak lagi. Yang penting karena hobinya, dia mengorbankan pelayanan. Demi untuk idolanya, dia mengorbankan pelayanan. Dia lebih mengidolakan orang dunia, dia lebih mengidolakan para atlet, artis daripada Tuhan. Pertanyaannya, bisa nggak artis, bisa nggak para atlet menyelamatkan? Bisa nggak? Kalau bisa sih oke lah. Kalau mereka bisa menyelamatkan kita, ayo. Kita boleh mementingkan mereka sesekali. Tapi pertanyaannya, kalau dia menang, siapa yang dapat duit? Dia dapat duit miliaran, woi. Dia dapat duit miliaran. Kita dikasih 10.000 enggak? Kita dikirimin 10.000 rupiah enggak? Kagak. Tapi demi dia mendapatkan duit yang miliaran, puluhan miliar, engkau mengorbankan keselamatan. Apa kata iblis? Asik, dapat lagi jiwa satu, dapat lagi jiwa ini. Apa kata iblis? Asik, dia lebih mengidolakan saya daripada mengidolakan Tuhannya. Menang saya, kata iblis. Atletnya dapat duit ratusan miliar, artisnya dapat duit ratusan miliar, kita mengorbankan keselamatan kita. Coba pikir, kita jangan jadi orang bodoh, ya. Orang lain yang senang-senang, kita mengorbankan keselamatan kita. Itu yang pertama, mengikuti kata iblis. Yang kedua, hidup dualistis, kebenaran dan kedurhakaan. Di sini sih pelayanan oke, tapi di luar sana kejahatan jalan terus. Di depan ini sih khotbah oke, khotbah teriak-teriak di depan ini, keren. Saudara-saudara bertobatlah. Di luar sana dusta, jalan. Ya. Di depan ini oke, jadi worship leader, semangat luar biasa. Di luar sana apa? Selingkuh di luar sana. Saudaraku, hidup dualistis. Ini tidak beda dengan orang munafik. Di gereja kayak malaikat, di luar sana iblis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hidup di dunia, hidup dengan keduniawannya. Hari Minggu pelayanan. Saudara sekalian, itu perselingkuhan rohani. Ya. Minggu ke gereja, Senin, Sabtu melakukan kedurhakaan. Paulus menekankan monoisme, fokus kepada Allah, jangan selingkuh rohani. Ini kata Paulus, ayo fokus saja kepada Tuhan. Gak usah selingkuh rohani, gak usah menyeleweng dari Tuhan. Yang ketiga apa? Persahabatan dengan dunia. Firman Tuhan mengatakan, kalau kau bersahabat dengan dunia, maka engkau jadi musuh Allah. Kalau engkau bersahabat dengan Allah, engkau akan menjadi musuh dunia. Tinggal pilih. Siapa yang mau engkau musuhin? Tinggal pilih. Apakah engkau mau musuhin Allah atau musuhin dunia? Enggak bisa dua-duanya. Kalau engkau memilih dunia, engkau jadi musuh Allah. Engkau memilih Allah, engkau jadi musuh dunia. Itulah sebabnya ketika kita hidup dalam jalan yang benar, maka dunia itu berbondong-bondong memusuhi kita. Itu biasa. Jangan kaget. Justru kalau dunia begitu senang sama kita, ketika dunia senang bergaul dengan kita, ketika dunia ini memuji-muji kita, ingat, jangan-jangan engkau musuhnya Allah. Ya, jangan-jangan engkau musuhnya Allah. Tapi ketika dunia membencimu karena engkau hidup dalam jalan yang benar, maka engkau sudah jadi sahabat Allah. Tapi jangan juga engkau berbuat dosa, engkau nyolong, engkau mencuri, engkau berzina, lalu engkau dimusuhin oleh orang-orang dunia. Jangan juga bilang, wajarlah saya dimusuhin sama orang dunia karena saya sahabatnya Allah. Enggak begitu juga. Yang dimaksud di sini, engkau hidup dalam jalan yang benar, lalu engkau dimusuhin oleh orang dunia, itu yang benar, berarti engkau sahabatnya Allah. Tapi kalau engkau bejat, ya, engkau juga jahat, lalu engkau dibenci oleh orang dunia, apalagi Allah akan membencimu. Persahabatan dengan dunia itu merupakan perselingkuhan rohani.
Keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup berasal dari dunia, bukan dari Bapa. Dan perbuatan daging itu yaitu hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu? Ya ini, seperti judi, perempuan masih suka ngisap-ngisap api itu hawa nafsu. Kemabukan, minum-minuman keras, keangkuhan, kesombongan, itu semua ya, perbuatan daging. Efesus pasal 5 ayat 5 dikatakan begini, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal. Orang sundal itu ya tadinya tukang-tukang selingkuh. Tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar atau orang yang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara sekalian, jangan berpikir, aku kan orang Kristen, aku kan sudah percaya Yesus, aku pasti masuk surga. Ingat ya, orang Kristen yang benar itu adalah bukan orang Kristen yang di KTP-nya tertulis agama Kristen. Enggak, bukan. Orang Kristen sejati adalah orang yang mengikut Kristus, orang yang melakukan kehendak Bapa. Itulah orang Kristen sejati. Maka dikatakan, kalau kau pesundal, kalau kau tidak sungguh-sungguh mengikuti maunya Bapa, maka dikatakan engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Walaupun engkau Kristen dari lahir, walaupun engkau sudah bertahun-tahun melayani, walaupun engkau sudah bertahun-tahun beribadah, tetapi ketika engkau jadi seorang pesundal, engkau tukang selingkuh rohani, engkau di sini melayani, tapi di luar sana hidupmu nggak benar. Apalagi engkau juga tidak datang gereja, lalu di luar sana juga engkau jahat, itu namanya pesundal. Maka engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ingat, ketika engkau tidak mau melepaskan itu, maka engkau jadi musuh Allah. Engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah, dan itu akan mendatangkan murka Allah. Saudaraku, saya tidak mau jadi orang durhaka. Saya tidak mau jadi orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya tidak mau menjadi orang yang mendapatkan murka Allah. Nggak mau. Ngapain saya udah bertahun-tahun melayani, udah bertahun-tahun ibadah, dari orok, dari saya di brojol ibu saya udah mengikut Kristus. Lalu pada akhirnya saya binasa. Buat apa? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, harus punya namanya self control. Apa itu self control? Ya. Kemampuan untuk berpikir sadar, benar dan sehat, sehingga mampu, satu, menguasai keinginan daging, menguasai kekuatan. Dan Alkitab berkata, orang yang tidak bisa menguasai dirinya sama dengan kota tanpa tembok. Ingat, orang yang tidak bisa menguasai dirinya sama dengan kota tanpa tembok. Bagaimana kota tanpa tembok? Ya, mau datang musuh nggak ada penghalang, mau datang apa-apa hancur dia karena nggak ada tahanan. Nah, sama hidup kita. Hidup ini sama. Orang yang tidak bisa menguasai diri, maka kita itu nggak ada pertahanan. Orang yang tidak bisa menguasai diri, maka roh jahat gampang masuk, pengaruh-pengaruh dunia gampang masuk, dan orang itu akan terancam jatuh dalam keterpurukan hidupnya. Jadi self control itu adalah tembok buat kita. Jadi semua yang kita ada di tempat ini, ayo milikilah self control, kuasai dirimu. Ya. Ketika roh kemalasan itu sudah mulai menghampirimu, pakailah, gunakanlah self control itu, kuasai dirimu. Wah, ini dari iblis ini, enggak, saya harus mau datang ibadah. Ketika kita udah mau berangkat, ada aja, kok malas banget ya ke gereja ya. Udah mikirin nih, ke sana itu lumayan juga sih ya, nanti ketemu lampu merah berapa tuh, belum lagi perapatan, aduh capek banget ya.
Padahal tadi pagi udah semangat mau ibadah, datang roh jahat. Kemana kamu? Udah sih tidur aja sih. Gimana nih? Aduh, malas ini. Nah, saudaraku sekalian, ingat, kalau sudah mulai timbul kayak gitu, gunakan self control. Kuasai dirimu, kendalikan dirimu. Wah, ini roh jahat ini, saya usir dalam nama Yesus, saya harus mau ibadah. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan izinkan dirimu dikuasai oleh roh jahat. Jangan izinkan dirimu dikuasai oleh iblis, saudaraku sekalian. Self control. Kuasailah dirimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kita akan punya sekali lagi buat Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Ayo saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau minta kepada kita semua untuk selalu merenungkan setiap firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan di depan. Jangan firman itu lewat begitu saja. Itu akan berdampak buruk terhadap diri saudara. Ketika engkau tidak merespon firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan, maka itu tidak akan menghasilkan yang baik dalam hidup saudara. Begitu keras firman Tuhan di depan ini menegur kita semua. Apakah kita masih cuek? Apakah kita masih tidak peduli? Apakah kita menganggap itu hanya angin lalu? Apakah kau tidak menganggap ibadah itu penting? Perhatikan saudara, kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ketika engkau meninggalkan dunia ini, apakah engkau yakin selamat? Ketika rohmu terpisah daripada tubuh jasmanimu, apakah engkau yakin engkau masuk taman Firdaus? Atau jangan-jangan nanti engkau masuk Tartarus yang tinggal menunggu nanti hari penghakiman? Saya mengundang kita semua merenungkan ini. Jangan ibadah ogah-ogahan, jangan melayani ogah-ogahan, jangan lebih mementingkan hawa nafsumu, keinginanmu, hobimu, idolamu daripada Tuhan. Ingat, ketika kau melakukan itu, engkau telah berselingkuh daripada Allah yang benar. Dan ingat, Allah itu Allah yang cemburu. Hatinya merasa sedih, hatinya merasa terluka, sebagaimana dia cemburu kepada bangsa Israel yang meninggalkannya. Saya minta kita semua menyadari ini. Sadarlah, sadar saudara-saudaraku sekalian. Sudah waktunya kita sungguh-sungguh ibadah. Sudah sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan. Sudah saatnya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan jadikan ibadah itu hanya untuk mengisi waktu luangmu. Jangan jadikan doa persekutuanmu dengan Tuhan hanya untuk mengisi waktu kosongmu. Itu akan melukai hati Tuhan. Oleh karenanya saat ini, mari kita minta Tuhan supaya Tuhan menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hati. Haleluya. Saudara kita semua bangkit berdiri. Akan punya dengan sungguh-sungguh minta Tuhan menyelidiki hati kita, agar Tuhan berkenan kepadamu. Haleluya. Selidiki hati kami.
datang Tuhan. Engkau menepati kami setia. Kami tidak dalam keadaan berselingkuh dari Tuhan. Karena orang yang berselingkuh dari Tuhan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Murka Tuhan akan datang kepada orang itu. Ketika kami berselingkuh kepada Tuhan, ketika kami berbohong, ketika kami menipu, ketika kami lebih mementingkan hobi kami, mementingkan pekerjaan kami, mementingkan apapun di luar daripada Tuhan, maka begitu pedihnya hati Tuhan. Sebagaimana Tuhan merasa pedih hati kepada bangsa Israel karena mereka menduakan Tuhan. Ketika Tuhan cemburu kepada bangsa Israel karena mereka berselingkuh rohani dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak mau Tuhan. Kami mau tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengorbankan apapun keinginan duniawi kami Tuhan. Kami mau mengorbankan hobi kami. Kami mau mengorbankan idola kami. Kami mau mengorbankan apapun Tuhan, termasuk pekerjaan kami, demi untuk Tuhan. Jangan kami menyanyi-nyanyi idola kami, kesukaan kami, yang mereka secara finansial beruntung. Tapi kami, Tuhan Yesus, mengorbankan keselamatan kami karena kami meninggalkan Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami ada dalam lingkungan ini. Ampuni kami jika kami terikat dengan hal seperti ini. Kami mau Tuhan Yesus dibebaskan dari ikatan-ikatan dunia seperti ini. Kami mau hidup bebas dan ingin bebas untuk memuji Tuhan. Ingin bebas untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Karena kami percaya di dalam persekutuan kami, di dalam keintiman kami dengan Tuhan, kami punya harapan. Kami punya harapan janji yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan hari ini yang begitu mengingatkan kami, menegur kami, biarpun keras, biarpun sakit bagi daging kami, tapi itu akan membuat kami mendapatkan janji keselamatan yang Tuhan persiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur, kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh melakukan persekutuan kami ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus melalui ibadah ini, melalui persekutuan ini, melalui firman Tuhan, kami semakin diberkati, kami semakin diubahkan, dan kami boleh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami semua telah melayani hari ini Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh para pelayan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kiranya pelayanan telah kami kerjakan hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan, berupa dupa yang berbau harum naik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat yang telah hadir pada hari ini Engkau berkati. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada berkat Tuhan. Kami boleh pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita, dengan membawa hidup yang telah diubahkan, dan kami boleh menikmati hidup kami dalam penyertaan Tuhan Immanuel. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang tidak bisa hadir, kami tidak tahu di mana mereka berada. Kau berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa hari ini Tuhan Yesus, buat saudara kami Victor dan Immanuel yang hari ini mereka izin tidak bisa datang karena ada kegiatan mereka di kantor. Tuhan, Engkau berkati dalam kegiatan mereka hari ini. Tuhan, pakai mereka menjadi alam, agar Tuhan Yesus mereka boleh menjadi panutan, menjadi teladan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan, perkataan-perkataan mereka, buah-buah pemikiran mereka, apapun yang mereka lakukan, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa hari ini Tuhan, buat saudara kami Bapak Ibu Dewi Setiawati yang hari ini, yang kemarin Tuhan Yesus masuk rumah sakit di Rumah Sakit Hermina Geremisata karena sakit gula. Tuhan, tolong Bapak Engkau berkati. Bila kiranya Engkau jamah tubuhnya sebagai saudara sesama seiman, karena hamba-Mu ini meminta untuk didoakan, maka hari ini kami doakan. Tuhan, Engkau berkati Bapak, jamah dia, sembuhkan penyakitnya Tuhan. Tapi satu hal yang kami minta, kami tidak memaksa Tuhan untuk menyembuhkan penyakitnya, tapi kami hanya berdoa kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hamba-Mu ini, karena kehendak Tuhan lah yang terbaik bagi hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat hari yang telah memberikan persembahan Engkau berkati Tuhan. Bila kiranya persembahan ini diberikan boleh dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah, Engkau berkati Tuhan. Agar pemimpin kami ini menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan hormat dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bagi kita, mengingatkan kita untuk lebih lagi bagaimana dan mengajarkan kita hari ini bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu. Dia gak suka kalau ada yang lain gitu ya. Ketika kita mengutamakan yang lain, gak suka gitu. Dia maunya, Tuhan itu maunya ya semuanya untuk Tuhan, semuanya diberikan kepada Tuhan gitu ya. Jadi ketika hati kita udah bercabang, memilih yang lain, ya tinggal tunggu aja waktunya Tuhan gitu kan. Nah, dalam pandangan saya, selingkuh itu adalah negatif. Jadi meskipun di cover dengan selingkuh rohani, tetap aja negatif, gitu ya. Jadi namanya selingkuh, dan menurut saya gini, selingkuh itu adalah itu diem-diem ya. Kalau dalam rumah tangga atau dalam pacaran kan biasanya diem-diem gitu ya, orang nggak tahu kalau dia lagi selingkuh. Kalau terang-terangan namanya nggak selingkuh. Kalau terang-terangan namanya ya emang dia bukan prioritasnya gitu. Jadi menurut saya justru selingkuh itu selingkuh yang menduakan Tuhan ya. Saya nggak mau sebut selingkuh rohani karena udah negatif, jadi jangan di cover dengan rohani gitu. Jadi menduakan Tuhan itu bukan karena dia nggak datang ke gereja terus dia dikatakan menduakan Tuhan ya. Karena bagi saya kalau dia terang-terangan untuk tidak memilih untuk tidak datang ke gereja, artinya memang Tuhan bukan prioritas dalam hidupnya dia. Tapi menduakan Tuhan itu adalah ketika dia tetap ke gereja, dia tetap melayani Tuhan, tapi tujuannya bukan Tuhan. Tujuannya adalah dirinya sendiri. NPD, ada yang tahu NPD? Narcissistic Personality Disorder. Jadi dia mau semuanya itu buat dia. Dia ngelayanin Tuhan sih, WL. Dan ini yang harus diperhatikan adalah hati-hati untuk para pelayan. Karena kemarin saya baru nonton video yang cukup wow, seorang pendeta ya gitu. Jadi dia pelayanan, katanya sih gembala ya, melayani nangis-nangis di atas mimbar, tapi di rumah mukulin istrinya. Gitu. Jadi menurut saya itu yang dinamakan menduakan Tuhan. Ketika dia tetap datang ke gereja, tetap hadir ke gereja, tetap pelayanan, tetap melayani Tuhan, tapi tujuannya bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Kalau nggak ada saya, gereja ini nggak akan jalan. Pasti gitu ngomongnya. Kalau nggak ada saya, musiknya mah gitu-gitu aja.
biasa aja. Itu yang bikin musiknya bagus tuh saya. Gitu. Itu namanya mendoakan Tuhan. Jadi saya mau bilang, berdasarkan firman Tuhan hari ini, apa yang sudah diingatkan oleh Bapak Gembala kita, hati-hati buat para pelayan altar, termasuk hamba-hamba Tuhan juga, karena ya kita masih manusia, kita nggak kebal sama dosa, ya kan? Dan justru hal-hal yang kayak gitu itu yang bahaya. Kelihatannya kita penyembahan, kelihatannya kita rohani banget di depan, tapi ternyata hatinya nggak ada yang tahu. Hatinya justru berharap saya lah yang harus disembah. Itu karena saya. Ini ibadah ini tuh bisa naik karena saya. Ibadah ini tuh bisa banyak jemaatnya karena saya. Saya ngajak-ngajakin mereka karena saya. Itu hati-hati. Justru itu yang namanya mendoakan Tuhan. Kalau orang yang kita ajakin ke gereja ada masalah nggak dan dia nggak pernah datang ke gereja, nggak memilih untuk nggak ke gereja, menurut saya itu nggak mendoakan. Karena dia terang-terangan. Yang namanya selingkuh itu sembunyi-sembunyi gitu. Kayak beberapa waktu yang lalu sedikit cerita ya. Jadi ada senior saya di kampus, mungkin seumuran Bapak Gembala kayaknya. Karena saya juga saya kenal dia tapi nggak pernah tahu dekat ngobrol gitu. Baru beberapa belakangan ini tukeran nomor di IG ngobrol. Umurnya lumayan jauh di atas saya, orang Manado. Dan dia cerita dia nggak pernah ke gereja lagi dengan alasan dia kecewa. Dia bilang gini, ya kita kan Kristen itu identik dengan kasih ya, tapi kok gue nggak lihat kasih di gereja, katanya gitu. Jadi kadang-kadang yang harus perlu diperhatikan adalah isi gerejanya, bukan karena dia nggak ke gereja. Mungkin aja dia nggak mau ke gereja, dia memilih untuk menyibukkan diri di pekerjaannya adalah karena dia tidak nyaman di gereja itu. Ya we never know ya. Jadi maksudnya ketika kita lihat ada saudara kita mungkin di tempat ini yang udah lama nggak pernah datang lagi dan dengan alasan sibuk, mungkin kita nggak bisa menyalahkan dia. Tapi mari kita berintrospeksi, mungkin dia nggak nyaman di tempat ini. Ada something yang dia lihat di sini yang membuat dia nggak mau datang lagi di sini. Jadi mari kita introspeksi sama-sama dari semua yang ada di sini. Mungkin ada something di kita yang dia nggak mau datang lagi ke sini, membuat dia nggak nyaman di tempat ini dan memilih ke tempat yang lain. Nah kalau kenalan saya ini bahkan dia nggak kemana-mana. Karena itu tadi dia datang ke gereja A ternyata gitu, ke gereja B ternyata gitu. Jadi dia bilang dia nggak lihat kasih lah di gereja itu. Yang hamba Tuhannya gini, yang jemaatnya gini, yang ininya gini, semuanya ya mendingan gua gak usah ke gereja lah, tapi gua tetap berdoa, kata dia. Ya itulah. We never know ya apa yang jadi isi hatinya manusia itu seperti apa. Jadi tapi mari kita tetap berdoa, mari kita menguatkan satu sama lain. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita seperti itu. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan saya seperti itu, gitu. Mari Firman Tuhan menegur untuk membuat kita jadi lebih baik lagi, gitu ya. Dalam mengikut Tuhan, kita mau belajar terus dan terus, gitu ya. Terima kasih untuk hambanya dan terima kasih untuk para pelayan altar yang sudah melayani hari ini. WL, Singa, pemain musik, kamera di belakang, lalu operator monitor, asyar, dan para pendoa. Semuanya yang bertugas hari ini, kiranya Tuhan Yesus yang membalas berlipat kali ganda. Lalu untuk minggu depan, ibadah hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 kita ibadah seperti biasa jam 10 di tempat ini. Ingat ya, ibadahnya jam 10 gitu ya. Jadi kalau kira-kira perjalanan dari rumah itu sejam ya berarti harus berangkat sejam lebih awal gitu. Nah ini tanggal 22 Juni ini adalah peringatan untuk ulang tahun gereja yang jatuh pada tanggal 20 Juni itu hari Jumat. Hari Jumat, jadi tanggal 22-nya kita ada peringatan ulang tahun kita GPI Gospel GPI Grand Wisata yang keberapa? Keempat. Yang keempat ya, masih balita. Jadi mari terus bertumbuh. Panitia silakan dipersiapkan apa yang perlu dipersiapkan.
Lalu firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta PR Harepa, worship leader dilayani oleh saya sendiri. Nah, singernya ini agak rancu ya. Singer Ray dan Joy, tapi Ray main drum. Jadi main drumnya sambil singer kasih gitu. Ya, nanti dicari siapa penggantinya untuk singer. Lalu doa penyerahan dilayani oleh Bapak Guru BGA, lalu doa persembahan oleh Ibu Gembala. Lalu musik tim keyboard dilayani oleh Saudara Dasman, drum oleh Ray, bass oleh Ras, lalu usher keluarga pimpinan jemaat, lalu kolektan oleh Saudara Ete, operator monitor oleh Devan. Di sini adalah peringatan ulang tahun keempat Poskal GPI Grand Wisata. Jadi silakan dipersiapkan apa yang perlu mau diadakan apa gitu dalam peringatan itu, saya kembalikan, dan jangan lupa dikomunikasikan ya supaya nyusun lagunya juga jadi lebih disesuaikan, jangan sampai nanti kelamaan atau gimana gitu ya. Lalu hari Jumat ibadah tengah minggu di tempat ini tanggal 20 Juni. Tempat ini worship leader dilayani oleh Ibu Yeni, lalu operator monitor oleh Saudara Devan, kolektan dilayani oleh Saudara Ras, lalu firman Tuhan dilayani oleh Bapak pimpinan jemaat, musik dilayani oleh Saudara Joy. Lalu youth hari Sabtu di tempat ini tanggal 21 Juni, worship leader dilayani oleh Saudara Dasman, pembicaranya saya sendiri, lalu musik dilayani oleh Saudara Joy, kolektannya oleh Niel, keterangannya adalah games. Jadi silakan anak-anak muda, youth, silakan hadir, daripada nganggur di rumah main HP doang, mending datang ke sini, gitu ya. Jadi Wina udah lama nggak hadir, sama-sama mari hadir lagi ke ibadah youth biar sama-sama mengalami keseruan. Kita nggak mau serunya sendirian aja, kita mau ngajak kamu biar ikut seru ya. Jadi hadir. Saya rasa itu aja ya latihan. Nanti diberitahukan kemudian ya di hari Sabtu. Ada tambahan? Udah? Nggak ada tambahan? Oke. Saya kembalikan, kita akan bersalam-salaman memberkati hambanya satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan berikutnya. Sebelum itu kita akan angkat pujian dan saya mengundang hamba Tuhan untuk maju ke depan